Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Nining. Nah, hari ini kita akan mau ulas tentang listrik statis. Jadi listrik statis itu adalah gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, karena kita mau ngebahas benda-benda atau semua zat yang ada di muka bumi ini itu disusun oleh atom. Jadi sebelum masuk ke listrik kita akan bahas atom dulu. Kenapa? Karena setiap benda tersusun atas atom-atom. Jadi atom itu adalah unit terkecil penyusun zat. Jadi zat yang padat, cair, atau gas sekalipun disusun oleh atom. Zat yang padat misalnya gula ya, atau garam, natrium klorida. Ini ada natrium dan klorin. Kalau cair, air, hidrogen dan oksigen. Kalau gas, oksigen, hidrogen, helium, banyak sekali. Nah, semua atom-atom ini punya muatan listrik. Ini menurut Niels Bohr. Jadi, model atom itu seperti ini. Ada bagian inti yang diisi oleh neutron dan proton, dan kulitnya diisi oleh elektron. Jadi setiap benda itu bermuatan listrik. Misalnya nih, Ibu punya penggaris ya. Di sini ada muatan positif, negatif, positif. Nah, kalau kita hitung dua-dua, ada 2 positif dan ada 1 negatif. Berarti bendanya kekurangan elektron. Maka benda ini bermuatan positif karena kekurangan elektron. Sedangkan kalau misalnya yang banyak sekali negatifnya, maka ini bermuatan negatif, banyak elektronnya. Nah, kita bisa simpulkan benda yang kekurangan elektron adalah benda yang bermuatan positif, benda yang kelebihan elektron adalah benda yang bermuatan negatif. Nah, ketika kita menggosok-gosok penggaris ke rambut, nah nanti penggarisnya bisa nempelin kertas-kertas kecil. Kenapa? Karena benda ini bisa bermuatan listrik. Ada 3 cara. Ada konduksi dengan dengan ditempel, induksi didekatkan, dan menggosok. Nah, menggosok adalah cara yang biasa kita lakukan ketika kita mau membuktikan apakah penggaris ini bermuatan listrik. Caranya apa sih? Nah, penggaris itu kan muatannya netral, bener gak? Benda yang bermuatan netral itu ada muatan positif dan negatifnya yang sama besar. Nah, lalu ketika kita dekatkan ke rambut kita, ya, misalnya rambut gimana ya? Rambut gini, gitu ya, ini mukanya. Nah, positif dan negatif di rambut juga sama karena muatannya netral. Ketika digosok-gosok ke sini ya, digosok-gosok, maka akan terjadi lompatan elektron. Jadi adanya transfer elektron ke penggaris sehingga penggaris itu jadi kebanyakan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Maka elektron yang ada di sini kebanyakan, dia bisa mendekatkan si kertas-kertas, bahkan bisa menempelkan ke penggaris itu. Nah, jadi itulah kenapa penggaris bisa menempelkan kertas-kertas kecil, karena ada gejala listrik statis. Nah, gejala listrik statis itu adalah gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan. Nah, apa sih maksudnya perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda? Tadi kita udah belajar, di sini kan yang muatan elektronnya banyak ada di penggaris. Nah, yang netral atau elektronnya lebih sedikit ada di kertas kecil. Nah, maka elektron yang lebih banyak itu akan berpindah ke kertas-kertas kecil supaya tidak terlalu banyak di mana? Di penggarisnya. Kayak gitu. Itu adalah gejala listrik statis. Nah, kenapa sih ada transfer elektron dari mana? Dari rambut, elektronnya pindah ke penggaris, bukan penggaris pindah ke rambut. Kenapa? Karena ini ada deret triboelektrik. Jadi ada benda yang sukar memberi elektron, ada benda yang mudah memberi elektron. Nah, di sini ada penggaris dan apa? Rambut. Ada penggaris dan rambut. Penggarisnya dari plastik. Maka kita lihat plastik ada di sini. Kemudian ada rambut manusia di sini.
Nah, rambut manusia mudah memberi elektron, maka karena dekat dengan sini nih. Ya. Karena rambut manusia jadi semakin ke bawah itu semakin mudah memberi elektron. Nah, rambut manusia ini lebih mudah memberikan elektron pada plastik. Kalau yang di atas seperti silikon, solatif dan lain sebagainya itu sukar memberi elektron. Nah, itulah kenapa bukan elektron dari plastik pindah ke rambut, melainkan elektron dari rambut pindah ke plastik gitu ya. Nah, interaksi benda bermuatan itu ada dua jenis, yaitu kalau yang muatannya positif dan negatif artinya muatannya itu beda jenis, maka akan terjadi interaksi apa? Tarik menarik, bendanya berbeda muatannya. Sedangkan kalau yang positif dan positif atau muatan yang negatif dengan negatif ini ada akan tolak menolak. Inilah terjadi ketika benda yang muatannya sama jenisnya. Nah, kalau ibu boleh kasih lihat yang pet Colorado itu loh. Nah, ketika di sini ada balon, kita panen nih elektronnya, tuh elektron berpindah dari wall ke balon. Coba ya, akan terjadi apa ini ya? Nah, benda balonnya bermuatan negatif karena kebanyakan elektron, sedangkan sweaternya bermuatan positif, kekurangan elektron, maka akan terjadi gaya tarik karena sweater bermuatan positif sedangkan balonnya bermuatan negatif. Nah, dilihat deh tuh kayak gini. Kenapa? Karena muatan negatif di balon dengan muatan negatif yang ada di dinding itu saling tolak menolak dia. Nah, gimana kalau misalnya ada dua balon? Kita kembalikan semua. Nah, kita panen sedikit. Nah, ini juga dipanen. Nah, ini kenapa nempel? Betul, karena si balonnya itu bermuatan negatif sedangkan dinding muatannya netral. Ya, ingat muatannya netral ini. Positif dan negatifnya jumlahnya sama, tapi lebih banyak muatan negatif yang ada di balon, maka balon bisa tertarik ke si dinding gitu. Ini sama kayak tadi, sweater bermuatan positif karena kekurangan elektron, sedangkan balon bermuatan negatif karena kebanyakan elektron. Coba kita singkirkan dindingnya. Kita deketin. Nggak mau dia. Kenapa? Karena tolak menolak. Sedangkan mereka berdua itu maunya deketnya ke sweater. Kenapa? Karena mereka punya elektron yang banyak masing-masing, sedangkan sweater elektronnya dikit. Mereka berdua artinya si balon ini bermuatan negatif, si sweaternya bermuatan positif. Kayak gitu. Itu ya. Jadi setelah ini kita akan mencari besarnya gaya. Gaya apa? Gaya tolak dan gaya tarik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.